Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Izin kali ini Bapak Ibu, kita akan coba untuk memberikan informasi kembali Bapak Ibu terkait dengan video saya sebelumnya, yaitu tentang penerimaan siswa baru ya tahun ajaran 2023-2024. Paparan kita kali ini adalah untuk mempertegas video-video saya sebelumnya Bapak Ibu. Untuk itu silahkan nanti Bapak Ibu simak ya terkait dengan penerimaan siswa baru untuk tahun ajaran 2023-2024. Baik Bapak Ibu, judul yang admin bawa kali ini adalah wajib diperhatikan. Ini untuk penerimaan ya peserta didik baru PPDB tahun ajaran 2023-2024 yang tentu ini masih menggunakan 4 jalur ya. 4 jalur penerimaan PPDB, penerimaan siswa baru ini. Pertama zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua, dan prestasi. Nah, pada paparan kali ini tentu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama sama orang-orang tua, ya, wali murid yang memang akan mendaftarkan anak-anaknya baik ke jenjang TK, SD, SMP maupun SMA, Bapak Ibu. Baik, kita coba dibacakan informasinya Bapak Ibu. Tahun ajaran baru ini memang tinggal menunggu ya, atau mungkin sudah mulai, ada yang sudah mulai pendaftaran, membuka pendaftaran. Kemudian ada juga yang mungkin untuk jenjang sekolah dasar ada yang belum ya, yang belum membuka untuk pendaftaran. Tetapi paling tidak Bapak Ibu, ada persiapan yang harus dipersiapkan dari sekarang, tentu dengan memperhatikan atau aturan-aturan yang memang dikeluarkan baik oleh satuan pendidikan maupun dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat tentunya. Perpindahan untuk tahun ajaran baru ini Bapak Ibu, pendaftaran siswa baru tahun ajaran ini 2023-2024 ini tetap masih mengacu kepada regulasi yang lama ya, yang menggunakan regulasi yang lama. Tetapi izin kali ini admin ingin membacakan ya beberapa hal terkait dengan sistem penerimaan peserta didik baru. Zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua atau prestasi, tentu ini ada 4 jalur pendaftaran yang tujuannya untuk memberikan rasa adil ya, sehingga bisa mengakomodir keragaman peserta didik ya. Yang pertama untuk jalur zonasi Bapak Ibu, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama orang tua yang tadi saya sampaikan akan mendaftarkan siswanya ke sekolah atau ke jenjang yang lebih tinggi. Yang pertama, untuk jalur zonasi ini, yang pertama, calon siswa hanya dapat memilih satu jalur pendaftaran PPDB di satu wilayah zonasi. Kemudian yang kedua, sekolah memprioritaskan calon siswa yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah kabupaten kota yang sama dengan sekolah asal. Ya, itu mohon diperhatikan Bapak Ibu. Jadi kartu keluarga yang dimiliki oleh calon siswa itu harus sama ya dengan sekolah asal begitu Pak Ibu. Kemudian yang ketiga, berdasarkan alamat pada KK yang diterbitkan minimal itu 1 tahun sebelum pendaftaran PPDB. Ya, jadi umur KK itu minimalnya 1 tahun. Atau jika tidak ada kartu keluarga karena situasi tertentu misalnya seperti bencana alam atau bencana sosial lainnya, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili. Nah, surat keterangan domisili ini biasanya dari RT RW atau desa ya yang mengeluarkan. Kemudian yang keempat adalah selain jalur zonasi, siswa juga bisa melakukan pendaftaran melalui jalur afirmasi atau prestasi di luar wilayah zonasi selama memenuhi persyaratan. Nah, itu dibolehkan Bapak Ibu. Kemudian yang kelima adalah penetapan wilayah zonasi oleh Pemda. Jadi nanti pemerintah daerah biasanya mengeluarkan surat keputusan ya terkait dengan sistem penerimaan peserta didik baru di wilayahnya, begitu Bapak Ibu. Nah, di surat keputusan bupati atau wali kota itu biasanya nanti
isinya ada sebaran sekolah, kemudian sebaran domisili, kemudian ada kapasitas daya tampung sekolah gitu ya. Kemudian yang keenam, penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang diumumkan paling lama 1 bulan ya sebelum pengumuman secara terbuka di pendaftaran PPDB. Yang ketujuh, untuk zonasi Bapak Ibu, bagi sekolah yang terletak di perbatasan provinsi dan kabupaten kota, penetapan zonasi setiap jenjang dilakukan dengan kerjasama antar pemerintah daerah. Nah itu jadi ada 7 untuk zonasi yang perlu diperhatikan oleh kita orang tua calon peserta didik. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, untuk jalur afirmasi. Nah, jalur afirmasi ini, calon siswa jalur afirmasi boleh berdomisili di dalam atau di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan. Jadi, calon siswa jalur afirmasi boleh berdomisili di dalam atau di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, calon siswa ya, yang mendaftar melalui jalur afirmasi melebihi kuota yang ditetapkan pemerintah daerah, maka penentuan peserta didik baru bisa dilakukan berdasarkan prioritas jarak tempat tinggal. Jadi artinya begini, apabila membuka jalur afirmasi kemudian kuotanya penuh, ya begitu, maka bisa diseleksi kembali, yaitu dengan cara mendahulukan atau memprioritaskan jarak tempat tinggal yang terdekat dengan sekolah. Ya, gitu Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, siswa baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu wajib menyerahkan bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah dan surat pernyataan dari orang tua yang menyatakan bersedia diproses hukum jika terbukti memalsukan keikutsertaan. Itu Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, jalur yang ketiga adalah jalur perpindahan tugas orang tua. Nah, jalur perpindahan tugas orang tua ini, Bapak Ibu, perpindahan tugas orang tua atau wali dibuktikan melalui surat penugasan dari instansi kantor, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan. Jadi nanti pada saat mendaftar, menyertakan surat penugasan, ya, surat penugasan orang tuanya dari kantornya, dari lembaganya, begitu, atau dari perusahaannya pada saat mendaftar. Kemudian yang kedua, untuk penentuan siswa ini diprioritaskan berdasarkan jarak tempat tinggal calon siswa baru yang terdekat dengan sekolah. Jadi menjadi prioritas alamat yang terdekat dengan sekolah. Kemudian yang ketiga, jika ada sisa kuota, maka akan dialokasikan untuk calon peserta didik di sekolah tempat orang tua atau wali pengajar. Begitu Bapak Ibu. Nah ini untuk jalur perpindahan orang tua. Yang terakhir adalah jalur prestasi. Nah Bapak Ibu. Nah apa persyaratannya untuk jalur prestasi? Yang pertama, PPDB melalui jalur prestasi ditentukan berdasarkan raport ya, nilai rapor dengan melampirkan surat keterangan peringkat nilai rapor siswa dari sekolah asal dan atau prestasi bidang akademik maupun non akademik. Itu ya. Nah, rapor yang dilampirkan memakai 5 semester terakhir. Nah, kemudian sedangkan bukti prestasi yang disertakan minimal diterbitkan 6 bulan dan maksimal 3 tahun. Jadi misalnya ada prestasi kejuaraan tertentu, misalnya seperti lomba-lomba misalnya. Nah, kemudian itu bisa piagamnya atau surat keputusannya bahwa yang bersangkutan berprestasi. Nah, limitnya yaitu 6 bulan ya, minimalnya 6 bulan, kemudian maksimalnya 3 tahun. Ya, jadi 3 tahun ke belakang masih bisa digunakan untuk pendaftaran PPDB. Gitu Bapak Ibu. Nah, jadi sebagaimana tadi saya ungkapkan, Bapak Ibu, admin ungkapkan bahwa penerimaan siswa baru, penerimaan peserta didik baru tahun ajaran ini masih menggunakan regulasi yang lama, yaitu Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Dan apabila ini penting Bapak Ibu, apabila ada dokumen-dokumen atau syarat-syarat yang bisa dibawa ya pada saat pendaftaran, maka jangan salah, apabila terjadi pemalsuan ini bisa dijerat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi jangan sampai ada pemalsuan untuk dokumen-dokumen yang memang menjadi syarat dalam PPDB ini, begitu.
Itu saja Bapak Ibu, terima kasih ya. Mudah-mudahan informasi ini memberikan manfaat. Nah, jadi ini masih tetap menggunakan 4 jalur penerimaan PPDB yang tentu masing-masing jalur baik zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua maupun prestasi itu ada persyaratan-persyaratan tertentu yang dilengkapi sebelum Bapak Ibu mendaftar ke sekolah yang dituju begitu Bapak Ibu. Itu saja informasi yang dapat admin sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.